Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Agus Manadi Setiawan, NIM 22074017. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana jalur-jalur lintasan kritis dan proyek dari diagram per CPM dan residence diagram. Yaitu yang pertama adalah diagram per CPM. Pertama, kita harus membuat gambar seperti ini dan dibuat keterangan seperti ES, ID, EF, LS, DOR, dan LF. Di mana ES ini artinya yaitu waktu mulai paling cepat dan LS adalah lead start, waktu mulai paling lambat. Kemudian ada EF, airless finish, waktu selesai paling cepat, dan lead finish, waktu selesai paling lambat, dan ID adalah identity atau activity, dan DUR adalah durasi atau waktu lama penyelesaian aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya pada soal kita lihat ID-nya aktivitasnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Dan di mana aktivitas A durasinya adalah 8, aktivitas B 7, aktivitas C 10, aktivitas D 25, dan aktivitas E 6, aktivitas F 48, G 72, H 30, dan I 25, serta J adalah 35. Dan kita akan melakukan pengisian diagramnya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan cara forward atau maju, di mana aktivitas yang paling kiri untuk awal dimulainya itu dimulai dengan angka 0, dan kita akan mencari waktu untuk EF yaitu ES, airless start, ditambah dengan durasi. Maka kita lihat di sana 0 ditambah 8 sama dengan 8, 0 tambah 7 hasilnya 7, 0 tambah 10 hasilnya 10. Dan untuk aktivitas di mana yang mendahulinya lebih dari 1, maka ES. Untuk aktivitas tersebut adalah EF yang terbesar dari aktivitas yang mendahulinya, dan di sini kita lihat EF yang terbesar adalah 10. Nah, jadi 10 kita masukkan ke aktivitas D. Dan selanjutnya 10 kita tambahkan 25, hasilnya adalah 35. Dan 35 kita berikan pada aktivitas E. Dan 35 tambah 6 sama dengan 41. Dan selanjutnya kita tambahkan karena di sini cuma ada satu aktivitas. Maka untuk ES-nya kita ambil dari EF 41. Nah, 41 pada aktivitas F 41 ditambah 48, hasilnya adalah 89. Sini mohon maaf saya lupa mungkin menuliskannya. Dan aktivitas G 41 ditambah 72 adalah hasilnya 113. Kemudian di aktivitas F kita lanjutkan ke H, di mana 89 tambah 30 adalah 119. Dan di aktivitas I 89 tambah 25 hasilnya 114. Dan untuk melanjutkan aktivitas KJ, aktivitas sebelumnya yaitu G, I, dan H harus selesai dengan secara bersamaan. Dan kita lihat di sini EF yang terbesarnya adalah 119. Di sini kenapa saya berikan garisnya putus-putus? Itu dinamakan dengan dummy, yaitu dummy itu yaitu durasi pada dummy adalah 0. Dan kita lihat di sini yang menggunakan dummy ini adalah aktivitas H, yaitu 119 ditambah 0 hasilnya 119. Dan di sini pada aktivitas G saya juga memberikan dummy pada G, yaitu 113 tambah 0 hasilnya 113. Dan kita lihat EF yang terbesar adalah 119. 119 ditambah dengan 35 hasilnya
154. Nah, di sini kita akan mengisikan LF dan LS. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan cara backward atau mundur. Dan dimulai dari aktivitas paling kanan paling terakhir, di mana untuk aktivitas paling akhir let finishnya adalah sama dengan airless finish. Berarti untuk let finishnya sama dengan airless finish, kita ambil angka 154. Dan berikutnya untuk mencari LS-nya sama dengan LF dikurangi durasi LF. Let finish dikurang durasi dan untuk aktivitas di mana aktivitas yang mengikutinya lebih dari 1. Maka LF untuk aktivitas tersebut adalah LS. Yang terkecil di sini kita lihat LF-nya 154 dikurang 35 hasilnya 119. Kemudian karena di sini aktivitasnya cuma 1, kita ambil saja 119 sebagai LF pada masing-masing aktivitas. Di sini ada dummy, ini kita kurangi juga dengan 19 kurang 0, hasilnya 119 dummy. Pada G 119 dikurang 119 hasilnya 119 juga, dan dummy pada I 119 kurang 25 hasilnya 294. Dan aktivitas pada H 119 kurang 30 hasilnya 89, dan aktivitas di G 119 kurang 72 hasilnya adalah 47. Dan pada aktivitas H dan I kita lihat di sini untuk mendapatkan LF-nya kita ambil LS-nya yang paling kecil, yaitu aktivitas yang LS. Yang kecil adalah 89. Maka pada aktivitas F, LF-nya kita ambil 89 kemudian dikurang 48 dan hasilnya 41. Dan aktivitas pada G kita lihat di sini LS-nya adalah 47, dan untuk mengambil LF pada aktivitas E kita perlu LF yang kecil. Dan di sini yang terkecil adalah aktivitas F 41. Dan kemudian dikurang 6 hasilnya 35, dan selanjutnya 35 kurang 25 hasilnya 10. Dan pada saat ini ada 3 aktivitas yaitu A, B, dan C. Dan dimana hanya cuma 1 aktivitas di sini, berarti LS-nya LF-nya kita ambil adalah 10. Jadi 10 kurang 10 hasilnya 0, 10 kurang 7 hasilnya 3, 10 kurang 8 hasilnya 2. Nah, selanjutnya kita menentukan aktivitas kritis, yaitu dengan cara ES airless star sama dengan LS atau dan EF sama dengan LF. Aktivitas kritis ditandai dengan garis panah tebal. Lintasan-lintasan kritis adalah lintasan yang menghubungkan aktivitas-aktivitas kritis. Nah, jadi di sini kita lihat yang sama ES dan LS, EF dan LF-nya adalah yaitu aktivitas C, aktivitas D, aktivitas E, aktivitas F, H, dan J. Nah, apabila aktivitas ini sama, jadi kita harus menghitamkan panah-panahnya dengan tebal sehingga kita mengetahui aktivitas kritis dari diagram tersebut. Selanjutnya kita akan mencari precedence diagram, yaitu kita buat terlebih dahulu gambar pada diagram tersebut seperti ini. Dan kemudian kita berikan keterangan seperti yang bisa kita lihat bersama. Di sini sama keterangannya seperti ES diagram per CPM. Tadi ES, LS, EF, dan LF-nya waktu dimulai paling cepat. LS waktu dimulai paling terlambat. Airless finish waktu selesai paling lambat. Let's finish waktu selesai paling terlambat. Dan di sini juga kita berikan SL itu sama dengan slave, dan ada durasi LF, dan ada description. Nah, di gambar kita gambarkan dulu keterkaitan antar kegiatan berdasarkan informasi tentang aktivitas-aktivitas yang mendahuluinya.
Nah, di sini saya langsung mencari langkah-langkahnya. Saya isikan langsung mencari ES dan EF-nya secara forward. Sini ini sama seperti diagram per CPM tadi, itu kita menggunakan carinya forward, maju dimulai dari aktivitas paling awal paling kiri, dimana untuk aktivitas per ES sama dengan 0. Selanjutnya EF itu kita mencari ES ditambah durasi untuk aktivitas di mana aktivitas yang mendahuluinya lebih dari 1. Maka ES untuk aktivitas tersebut adalah EF yang terbesar dari aktivitas-aktivitas yang mendahuluinya. Di sini aktivitas yang untuk mendahuluinya yaitu aktivitas A, B, dan C. Nah, kita mulai dengan 0 sama seperti tadi. 0 tambah 8 hasilnya 8, 0 tambah 7 hasilnya 7, 0 tambah 10 sama dengan 10. Dan di sini kita lihat LF, EF sama. Kita ambil yang terbesar sini EF. Yang terbesar adalah 10. Jadi 10 kita masukkan ke aktivitas D. Untuk ES-nya, R-star-nya, dan 10 tambah 25 hasilnya 35. Kemudian kita lanjutkan ke ES aktivitas di mana 35 tambah 6 hasilnya 41. Dan kemudian kita lanjutkan ke diagram ke aktivitas F dan G, yaitu 41 ditambah durasi aktivitas F, yaitu hasilnya tambah 48 hasilnya 89. Dan aktivitas G, ES-nya 41 tambah durasi 72 sama dengan 113. Dan kemudian untuk aktivitas H dan I itu kita menggunakan untuk EA-nya adalah 89 di aktivitas H, 89 ditambah durasi 30 hasilnya 119. Dan di aktivitas I ES-nya 89 ditambah durasi 25 sama dengan 114. Dan untuk aktivitas selanjutnya itu J, dimana di sini ada dua aktivitas yang akan menuju pada J, yaitu yang pertama adalah aktivitas H, aktivitas I, dan aktivitas G. Dan untuk ES kita akan mengambil EF yang lebih besar, yaitu EF yang lebih besar di sini airless finish adalah 119 di aktivitas H. Kemudian aktivitas H ES di aktivitas J, ES-nya 119 ditambah durasi 35 hasilnya 154. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisikan LF dan IIS-nya. Ini caranya sama seperti diagram per CPM tadi, yaitu dengan menggunakan cara backward atau mundur, dimulai dari aktivitas paling akhir atau paling kanan, dimana untuk aktivitas paling akhir let's finish-nya sama dengan airless finish. LF sama dengan EF, dan berikutnya untuk mencari LS-nya, LF dikurang durasi untuk aktivitas di mana aktivitas yang mengikutinya lebih dari 1. Maka LF untuk aktivitas tersebut adalah LS yang terkecil. Nah, di sini untuk memulainya kita lihat seperti yang dikatakannya tadi, LF sama EF berarti let's finish-nya sama dengan airless finish pada aktivitas J di sini. Untuk aktivitas let finish pada J yaitu 154 dikurang durasinya 35 hasilnya 119, dan kemudian karena 119 adalah LS dan kita ambil LS tersebut untuk dijadikan LF, itu let's finish. Dan let's finish-nya adalah di aktivitas H dikurang 30 hasilnya 89, dan di aktivitas I let's finish-nya adalah 119 kurang 25, kemudian hasilnya mendapatkan 94. Dan aktivitas G let's finish-nya 119 dikurang durasi 72 sama dengan 47. Dan kemudian untuk aktivitas F, sini kita lihat ada dua aktivitas yang untuk memulai dan untuk mengambil let's finish-nya. Kita ambil let's finish yang paling terkecil, dimana let's finish-nya yang paling terkecil adalah aktivitas H yaitu 89. Kemudian 89 dikurang durasi 48 hasilnya 41.
Dan di aktivitas G kita lihat di sini let's finishnya 119 dikurang 72 hasilnya 47. Dan untuk aktivitas E kita lihat juga aktivitasnya ada 2 yang akan mengacu pada dirinya, maka kita ambil untuk let's finishnya adalah yang terkecil. Itu aktivitas FLS. Dari F yaitu 41, berarti 41 dikurang 6 hasilnya 35. Dan di aktivitas D 35 kurang 5 hasilnya 10. Dan selanjutnya aktivitas A, B, dan C kita ambil LF nya 10, dimana 10 kurang 8 hasilnya 2, 10 kurang 7 hasilnya 3, 10 kurang 10 hasilnya 0. Setelah itu kita akan mengisikan SL nya atau slack untuk masing-masing aktivitas, di mana SL itu sama LS dikurang ES atau LF dikurang EF. Nah, kita lihat di sini untuk di aktivitas A SL-nya 2, di aktivitas B 3, dan di aktivitas C 0. Di aktivitas D 0, di aktivitas 3 hasilnya 0, aktivitas F hasilnya 0, di aktivitas G hasilnya 6, di aktivitas H hasilnya 0, di aktivitas I hasilnya 5, dan di aktivitas J hasilnya 0. Nah, di sini cara mencarinya yaitu dengan menggunakan 10 kurang 7, 10 kurang 8, 10 kurang 10, 35 kurang 35, 41 kurang 41. Seperti yang dikatakan pada keterangan yang pada di bawah ini, di sini untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang kritis yaitu adalah aktivitas yang nilainya slack. Nilai slacknya sama dengan 0 atau SL sama dengan 0. Aktivitas kritis ditandai dengan kotak putus, berarti kotak solid menunjukkan aktivitas tidak kritis. Kotak solid maksudnya kotak yang sempurna. Seperti yang kita lihat ini di sini, di mana kotak putus-putus adalah kotak yang kritis, di mana kotak-kotak yang kritisnya kita lihat ada C, D, E, F, H, dan J. Dan lintasan kritis adalah lintasan yang menghubungkan aktivitas-aktivitas kritis. Lintasan kritis ditandai dengan garis panah putus-putus. Berarti panah yang tidak putus-putus ini adalah panah lintasan yang tidak kritis. Di mana kita lihat juga lintasan pada aktivitas-aktivitas lainnya juga. Lintasan pada aktivitas lainnya juga menggunakan jalur kritis. Nah, fungsi dari diagram-diagram per CPM dan diagram precedence ini adalah yaitu untuk menentukan jadwal bagaimana penjadwalan proyek kita dari awal kita mulai proyek sampai akhir. Kita bisa menghitung atau memprediksi atau meramal digunakan bagaimana berapa lama hari untuk mengerjakan dalam produk yang akan kita kerjakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.